Ratusan tahun yang lalu, manusia merupakan spesies yang sangat lemah. Mereka bahkan tidak mampu melindungi diri dari makhluk kecil. Dalam hal kekuatan fisik maupun kekerasan, manusia tergolong menyedihkan. Mereka tidak memiliki senjata yang memadai dalam bertarung, dan tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri dari bencana alam. Suatu hari, manusia menemukan ras makhluk dengan kekuatan super yang jauh melampaui mereka. Karena perbedaan kekuatan yang begitu besar, umat manusia secara kolektif mulai menyebut mereka sebagai noblesse. Pada awalnya, para noblesse merasa takut terhadap manusia. Namun, mereka segera menyadari bahwa manusia sebenarnya lemah dan tidak berbahaya. Kesadaran ini, ditambah dengan rasa hormat besar manusia kepada para noblesse, melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai noblesse oblige. Konsep ini berarti setiap noblesse memiliki kewajiban untuk melindungi umat manusia dengan segala cara. Sejak saat itu, noblesse dan manusia membentuk hubungan yang sangat unik. Para noblesse berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding manusia fana dan menerima rasa hormat serta kekaguman dari seluruh umat manusia. Sebagai balasannya, para noblesse memastikan tidak ada manusia tak bersalah yang disakiti. Rai, seorang noblesse sekaligus pemimpin kaum bangsawan, tertidur selama lebih dari 800 tahun. Ia baru saja terbangun ketika seorang penyusup misterius menarik petinya dari tempat persembunyian yang aman. Rai terkejut melihat betapa dunia telah berubah. Teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan di setiap tempat ia melihat penemuan manusia yang sebelumnya mustahil ada. Setelah berkeliling, ia akhirnya menemukan pelayannya, Frank. Frank sangat terkejut melihat Rai kembali. Ia segera mengajaknya masuk rumah dan menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia modern. Rai merasa tertarik melihat sejauh mana peradaban manusia telah berkembang dan ingin mempelajarinya lebih jauh. Sebagai kepala sekolah menengah atas, Frank kemudian mendaftarkan Rai sebagai murid di sekolahnya agar ia dapat berinteraksi langsung dengan manusia modern dan memahami kemajuan yang terjadi selama 820 tahun terakhir. Di sekolah, Rai dengan cepat berteman dengan Shinwo, seorang pria tinggi berambut merah yang merupakan atlet sekaligus ahli bela diri. Rai merasa heran melihat bagaimana manusia memperlakukannya dengan santai, tanpa rasa takut ataupun hormat seperti dahulu. Ia menyadari bahwa manusia tampaknya telah kehilangan naluri untuk mengenali kekuatan para noblesse dan tidak lagi bergantung pada mereka seperti sebelumnya. Suatu malam, saat Rai sedang minum teh bersama Frank, seorang pria tak dikenal mendekati mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai M21. Ia mengaku sebagai manusia modifikasi yang diciptakan oleh organisasi ilmiah jahat bernama Union. Para subjek seperti dirinya dibuat di dalam tabung eksperimen tanpa pernah diberi nama, hanya dikenal melalui nomor seri. Mereka disuntik berbagai obat dan dijadikan bahan uji coba untuk melihat reaksi tubuh manusia. Kondisi eksperimen tersebut sangat kejam hingga hampir semua rekannya meninggal. Hanya M21 dan satu temannya yang berhasil bertahan hidup serta memperoleh kekuatan super. Setelah itu, berbagai organisasi rahasia mencoba memanfaatkan mereka sebagai senjata penghancur untuk menguasai dunia. Akhirnya, M21 berhasil melarikan diri dari Union bersama rekannya. Namun, mereka memutuskan berpisah sementara waktu untuk mencari tujuan hidup masing-masing. Setelah mengetahui kemampuan M21 terutama karena ia pernah menyelamatkan murid sekolah Frank mengundangnya tinggal di rumahnya dan bekerja untuknya. Ia menjelaskan bahwa Union pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhnya. M21 sempat ragu dan bertanya apa yang diinginkan Frank sebagai balasan. Frank hanya tertawa dan mengatakan bahwa M21 cukup bekerja sebagai petugas keamanan sekolah untuk sementara waktu. M21 pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Rai datang ke sekolah dan langsung disambut kerumunan siswi yang terpikat oleh aura anggun dan sikap bangsawannya. Saat memasuki kelas, ia melihat Shin mengenakan gips di tangannya yang patah, penuh coretan dari temannya. Rai penasaran dan mencoba kebiasaan aneh itu dan ikut menggambar di atas gips Shin menggunakan spidol. Ia kemudian mengikuti pelajaran bersama mereka dan makan siang bersama temannya. Rai bersikeras makan ramen setiap hari karena ia tidak lagi bisa menikmati makanan dari zamannya dahulu. Sepulang sekolah, Shin dan temannya mengajak Rai bermain game mobile bersama. Namun, Rai sama sekali tidak memahami apa itu ponsel. Mereka pun menjelaskan bahwa smartphone adalah alat penting di era modern yaitu membantu orang menemukan jalan, menghilangkan kebosanan, dan berkomunikasi kapan saja. Rai sangat terkejut mengetahui teknologi seperti itu ada. Ia kemudian menemui Frank yang sedang bersantai di atap sekolah bersama M21 saat senja. Frank tersenyum dan menjelaskan bahwa dunia telah berubah jauh sejak Rai tertidur, dan teknologi seperti itu kini menjadi hal biasa. Keesokan harinya,
Frank membelikan Rai smartphone terbaru dengan spesifikasi tinggi. Shin dan temannya terkejut melihat Rai membawa ponsel, tetapi mereka ikut senang. Namun, mereka segera menyadari bahwa Rai sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Ketika Shin meminta nomor telepon dan emailnya, Rai hanya menatap kosong. Teman Shin lalu mengambil ponsel Rai dan mulai mengajari cara mengoperasikannya, termasuk mengirim email. Rai dengan cepat memahaminya dan bahkan langsung mengirim pesan kepada Frank hari itu juga. Saat makan siang, mereka bertiga mendengar keributan besar dari lapangan sekolah dan segera pergi menyelidiki. Mereka menemukan sekelompok preman yang datang dengan kendaraan dan menyerbu area sekolah. Para preman itu mengganggu siswi perempuan dan memukuli para siswa laki-laki. Rai memperhatikan pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu, karena ia belum pernah melihat manusia bertarung sesama mereka sebelumnya. Saat keributan terjadi, Shin berlari maju dan menahan pukulan menggunakan tangannya yang masih cedera. Tepat ketika salah satu preman menangkap petugas kebersihan dan bersiap memukulnya. Pria itu menuduh Shin berusaha merebut pacarnya. Teman Shin yang kikuk sempat mempertanyakan tindakannya, tetapi Shin menjelaskan bahwa gadis itu hampir terjatuh dari trotoar, sehingga ia hanya menahannya agar tidak jatuh. Namun, pria tersebut sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyerang para siswa. Shin memperingatkannya dan menyuruh mereka pergi. Tetapi preman itu langsung melayangkan pukulan. Shin berhasil menghindari sebagian besar serangan, tetapi ketika ruang geraknya terbatas, ia tidak sempat menghindar dan terkena pukulan keras di wajah. Di tengah kekacauan itu, Rai hanya mengamati situasi sambil melirik M21, yang sebenarnya ingin menghentikan semuanya. Namun, M21 ragu karena ia berusaha menyembunyikan kekuatan supernya. Preman itu mulai menendang Shin dan mencoba menginjak kepalanya, tetapi Shin berguling menghindar. Saat lawannya kembali menyerang, Shin menangkis semua pukulan dan membalas dengan satu pukulan lurus ke wajahnya. Serangan itu justru membuat sang preman semakin marah. Ia melancarkan pukulan yang coba ditahan Shin menggunakan tangan bergipsnya. Gips di tangannya mulai retak dan terlepas. Preman itu lalu memukul perut Shin dengan keras sebelum melemparkannya hingga menabrak temannya. Keduanya jatuh ke tanah. Preman itu kembali maju, tetapi dihentikan oleh petugas kebersihan yang memintanya pergi dan menolak membiarkannya melukai para siswa. Tanpa peduli, preman tersebut langsung mencekik leher pria tua itu. Saat itulah M21 berjalan mendekat dengan tenang dan menyuruhnya melepaskan petugas kebersihan jika tidak ingin dipukuli. Preman itu mengejek dan menyuruh M21 pergi. Namun M21 kembali memperingatkannya untuk melepaskan pria tersebut. Kesal, preman itu melepaskan cengkeramannya dan mencoba memukul M21. Gerakan M21 jauh lebih cepat. Ia dengan mudah menghindari pukulan itu, merebut rantai lawannya, lalu membanting kepalanya ke tanah. Preman itu mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatan M21 terlalu besar. Ia kemudian menghantam tubuh pria itu ke sebuah mobil dan mengancam akan membunuhnya. Ketakutan, preman itu akhirnya melarikan diri bersama kelompoknya. Para siswa langsung bersorak dan memuji M21. Ia tampak canggung karena tidak terbiasa menerima pujian. Sementara itu, Rai yang menyaksikan semuanya hanya kembali ke dalam sekolah untuk melanjutkan makan ramennya, sambil perlahan menyadari bahwa manusia masa kini telah menjadi jauh lebih berbahaya dibanding masa lalu. Keesokan harinya, sekolah berjalan seperti biasa. Shin kembali terlambat masuk kelas. Tak lama guru datang membawa 2 murid baru. Mereka diperkenalkan sebagai siswa pindahan dari Korea. Seorang siswa laki-laki bertubuh pendek dengan rambut berdiri memperkenalkan dirinya sebagai Regis, sementara siswi perempuan di sampingnya memperkenalkan diri sebagai Seira. Guru kemudian meminta Shin untuk menunjukkan seluruh area sekolah kepada mereka, tugas yang ia terima dengan enggan. Sejak pertama melihat mereka, Rai langsung menyadari bahwa keduanya bukan manusia biasa, melainkan noblesse. Di sisi lain, Regis dan Seira juga merasakan aura Rai yang luar biasa kuat, sesuatu yang jarang dimiliki bahkan oleh seorang noblesse. Saat makan siang, Shin memperhatikan bahwa kedua murid baru itu sama canggungnya dengan Rai dalam menghadapi kehidupan modern. Regis kesulitan menggunakan sumpit, sementara Seira akhirnya memilih memakai sendok. Sore harinya, Shin, temannya, Regis, Seira, dan Rai pergi ke rumah Frank untuk berkumpul. Mereka sedang bersantai ketika Frank masuk bersama M21. Frank terlihat terkejut sekaligus kesal melihat rumahnya menjadi berantakan. Namun karena mereka adalah teman Rai, ia tetap mempersilahkan mereka tinggal. Ia kemudian masuk ke dapur untuk mencuci piring. Ketika kembali keluar,
Shin menjelaskan bahwa Regis dan Seira tidak memiliki tempat tinggal di kota itu, lalu dengan ragu memintanya untuk menginap. Frank awalnya kembali merasa kesal mendengar permintaan Shin agar Regis dan Seira diizinkan tinggal bersama mereka. Namun ketika Rai mengatakan bahwa ia tidak keberatan, Frank akhirnya menyerah dan menyatakan bahwa ia juga tidak masalah. Keesokan harinya, saat Rai, Shin, temannya, dan Seira berjalan pulang, sekelompok preman menghadang mereka. Para preman itu mengepung rombongan tersebut, bahkan salah satu dari mereka mengacungkan pisau ke arah Rai. Shin segera melangkah maju dan meminta mereka tidak menyakiti temannya. Ia berkata bahwa ia akan ikut bersama mereka jika itu yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka semua dibawa ke markas geng tersebut. Di sana, mereka dikelilingi banyak berandalan. Pemimpin geng menatap Shin dan mengatakan bahwa hari ini ia akan diberi pelajaran. Shin menyuruh temannya membawa Seira dan Rai menjauh. Ia melempar tasnya ke samping dan bersiap bertarung. Salah satu preman menyerangnya lebih dulu, tetapi Shin dengan mudah menghindari pukulan itu, sekaligus mengelak dari serangan belakang sebelum menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Pria lain mencoba menyerangnya menggunakan tongkat kayu, namun Shin menghindar dan menghantam wajahnya dengan lutut. Dua orang lainnya menyerang bersamaan, tetapi Shin kembali menghindari semua serangan dan membalas dengan pukulan keras. Sayangnya, jumlah lawan terlalu banyak. Ia mulai dikeroyok dan ditangkap dari belakang. Saat seseorang mencoba memukulnya, Shin masih mampu bertahan, tetapi pria lain mencoba mencekiknya dari belakang. Melihat itu, Rai hendak melangkah maju untuk menolong, namun Shin berteriak menyuruhnya tetap di tempat. Dengan teknik jujitsu, Shin membalikkan tubuh lawannya dan melemparkannya ke tanah. Meski begitu, serangan terus berdatangan dan Shin hampir kewalahan. Saat itulah Regis dan M21 tiba di lokasi. Regis ingin langsung turun tangan, tetapi M21 menghentikannya dan memperingatkan agar ia tidak menunjukkan kekuatan noblesse di depan manusia. Regis kemudian memperhatikan Shin dengan saksama dan menyadari bahwa manusia itu sama sekali tidak lemah. Shin kembali bangkit dan mulai melawan para preman dengan penuh tekad. Regis terkejut melihat seorang manusia melindungi dirinya sendiri sekaligus orang lain dan itu sesuatu yang seharusnya menjadi tugas para noblesse. M21 dengan tenang mengatakan bahwa manusia kini telah belajar melindungi diri mereka sendiri. Saat pertarungan berlangsung, salah satu preman mencoba menjadikan teman Shin sebagai sandera. Namun Shin segera menendangnya sebelum ia sempat mendekat. Pemimpin geng akhirnya kehilangan kesabaran dan mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Shin. Pada saat itu, M21 memutuskan untuk turun tangan. Ia tiba-tiba muncul di depan sang pemimpin, menangkap tangannya, lalu membantingnya ke tanah. Seorang preman lain mencoba menyerangnya menggunakan pipa besi, tetapi M21 dengan santai menahannya hanya dengan lengannya. Shin yang marah mencoba menghantam pria itu dengan pukulan penuh tenaga, namun berhenti tepat sebelum mengenai wajahnya ketika M21 berkata bahwa semuanya sudah cukup. Shin mundur dan memperingatkan para preman bahwa jika mereka ingin balas dendam, mereka harus datang saat ia sendirian, bukan menyerang orang lain. Setelah itu, mereka semua berjalan pulang bersama. Dalam perjalanan, Regis berkomentar bahwa manusia zaman sekarang telah menjadi sangat brutal. M21 menjawab dengan nada serius bahwa Regis bahkan belum melihat seberapa kejam dan tak berperasaannya manusia masa kini. Keesokan harinya, mereka semua makan malam bersama. Seperti biasa, Regis dan M21 kembali berdebat. Regis tidak menyukai fakta bahwa M21 meninggalkan kemanusiaannya demi memperoleh kekuatan super, sementara M21 kesal karena Regis terus menyebutnya pengkhianat umat manusia. Perdebatan mereka akhirnya dihentikan oleh Frank, yang sudah muak melihat para penumpang gratis itu. Ia menyuruh mereka membersihkan kekacauan yang mereka buat. Seira, yang berhati lembut, langsung mulai membereskan meja tanpa banyak bicara. Sementara itu, Regis masih berdebat dengan Frank sambil membersihkan, mempertanyakan mengapa Rai tidak ikut membantu. Frank mencoba mengabaikan pertanyaan itu dan mengalihkan pembicaraan. Namun Regis terus mendesak, mengatakan bahwa Rai juga seharusnya ikut membersihkan. Sebelum Frank sempat menghentikannya, Rai berdiri dan berjalan mendekat. Frank langsung tegang, khawatir apa yang akan dilakukan Rai. Namun, tanpa berkata apapun, Rai hanya mengambil satu bungkus kosong dari meja, membuangnya ke tempat sampah, lalu berjalan pergi dengan tenang. Frank pun menghela napas lega sebelum kembali melanjutkan pekerjaan membersihkan. Keesokan harinya di sekolah, Frank dan Rai memanggil M21 ke ruang pribadi mereka. Frank memberitahu bahwa ia telah membuka rekening bank atas nama M21.
M21 tampak terkejut dan bertanya mengapa Frank melakukan hal itu. Frank menatapnya dengan santai dan menjelaskan bahwa karena M21 sekarang bekerja untuk mereka, tentu ia membutuhkan rekening bank untuk menerima gajinya. Penjelasan itu membuat M21 terdiam. Sepanjang hidupnya, ia hanya diperlakukan sebagai senjata dan tidak pernah menerima bayaran apapun. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya seperti manusia biasa yang layak menerima upah atas pekerjaannya. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih sebelum keluar dari ruangan. Saat berjalan pulang pada sore hari, M21 tiba-tiba dihentikan oleh dua pria asing. Salah satunya berwajah liar dengan senyum menyeramkan, sementara yang lain bertubuh gemuk dan santai memakan paha ayam. Pria berwajah menyeramkan itu memanggil M21 menggunakan nama kodenya. Seketika, M21 merasa waspada, karena hanya Yunien yang mengetahui identitas tersebut. Ia menanyakan siapa mereka. Kedua pria itu memperkenalkan diri sebagai Shark dan Hammer. Hammer, yang bertubuh sangat gemuk, kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah anggota D5, unit operasi khusus milik Yunien, yaitu sebuah nama yang langsung dikenali M21. M21 menanyakan tujuan mereka datang. Shark menjawab bahwa mereka akan membawanya kembali bersama mereka. Ia bahkan menghina satu-satunya rekan hidup M21, yang langsung memancing kemarahannya. M21 terprovokasi dan menyerang lebih dulu. Ia bergerak cepat, mencoba memukul Shark, tetapi lawannya jauh lebih gesit. Shark dengan mudah menghindari semua serangan, lalu menendang perut M21 hingga terhuyung. Shark kemudian menginjak dadanya sambil mengatakan bahwa M21 hanyalah eksperimen gagal yang seharusnya sudah dibuang. Mendengar itu, M21 kembali menyerang dengan amarah, tetapi Shark melompat mundur tepat waktu. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Shark langsung menyerbu menggunakan pisau. M21 nyaris tidak mampu menahan serangan pertama. Serangan bertubi-tubi membuatnya semakin sulit bertahan. Ia segera menyadari bahwa kekuatan Shark jauh melampauinya dan jika pertarungan ini berlanjut, ia tidak akan selamat. Akhirnya, Shark berhasil menembus pertahanannya. Ia melukai bahu dan kaki M21, lalu melancarkan teknik khusus yang menghasilkan banyak sayatan sekaligus hingga tubuh M21 berlumuran darah. M21 mundur dan jatuh berlutut, berusaha mengatur napasnya. Dari belakang, Hammer berteriak meminta Shark agar tidak membunuhnya. Namun Shark tetap melangkah maju hingga ia tiba-tiba berhenti ketika melihat Seira dan Regis berdiri di belakang M21. M21 menoleh dan terkejut melihat mereka. Ia segera menyuruh keduanya pergi dan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berada di sana. Regis, yang percaya diri dengan kekuatannya, malah menantang Shark dengan kata-kata tajam. Hal itu membuat Shark kesal dan mencoba menyerangnya. M21 segera bergerak menahan serangan tersebut, menerima pukulan itu demi melindungi Regis. Meski begitu, Regis tetap berbicara seolah tidak peduli, hingga akhirnya M21 berteriak menyuruhnya diam, yaitu sesuatu yang membuat Regis terkejut. Shark kembali maju, tetapi tiba-tiba berhenti ketika seseorang mendarat di belakang M21 dan memerintahkannya untuk berhenti. M21 menoleh dan menyadari bahwa pria itu adalah Cromwell, pemimpin D5. Ia memerintahkan Shark mundur karena mereka membutuhkan M21 dalam keadaan hidup. Cromwell kemudian mengatakan kepada M21 bahwa ia harus ikut bersama mereka. M21 akhirnya setuju pergi tanpa perlawanan, dengan syarat Regis dan Seira dilepaskan tanpa cedera. Sang pemimpin menyetujui permintaan itu, dan mereka pun membawa M21 pergi. Regis dan Seira kembali ke rumah Frank. Ketika ditanya tentang M21, Regis hanya mengangkat bahu karena masih kesal setelah dilarang ikut bertarung. Frank kemudian bertanya langsung kepada Seira tentang apa yang terjadi. Seira menjelaskan bahwa mereka melihat M21 bersama dua orang asing saat perjalanan pulang. Mereka tampak sedang berselisih, tetapi pada akhirnya M21 memilih pergi bersama mereka secara sukarela. Frank berterima kasih kepada Seira atas informasi yang ia berikan, lalu mulai memikirkan apa sebenarnya yang telah terjadi. Ia yakin yang dilihat Seira adalah anggota Yunien. Namun, ia belum tahu apakah M21 ikut bersama mereka demi melindungi Regis dan Seira, atau justru karena sejak awal ia adalah mata-mata yang dikirim untuk mengawasi Rai dan kini kembali setelah tugasnya selesai. M21 kemudian dibawa ke sebuah rumah persembunyian. Di sana, ia dipukuli oleh Shark untuk memaksanya memberikan informasi. Namun, Cromwell memerintahkan Shark berhenti. Ia meminta M21 menjelaskan apa yang terjadi pada peti mati yang sebelumnya menjadi target misinya.
Ketika M21 menolak menjawab, Cromwell bertanya apakah seorang manusia memerintahkannya untuk tetap diam. Pertanyaan itu membuat M21 menyadari sesuatu bahwa mereka tampaknya belum mengetahui bahwa ia telah mengkhianati Union dan membebaskan Noblesse dari dalam peti tersebut. Shark kembali menendangnya sambil mengatakan bahwa misi lama M21 sudah tidak penting lagi, karena misi Dalimak ini menjadi prioritas utama. Saat itu, M21 menyadari bahwa ia bisa memanfaatkan situasi ini. Ia memutuskan untuk mengulur waktu. Ia mengatakan bahwa ia bersedia memberikan informasi, tetapi hanya jika mereka membuat kesepakatan dengannya. Cromwell menatapnya dingin dan berkata bahwa M21 tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi. Jika perlu, mereka bisa menggunakan serum kebenaran milik Union. M21 hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa serum itu mungkin memang akan bekerja, tetapi ia akan mati sebelum memberikan informasi yang mereka inginkan. Satu-satunya jalan adalah membuat kesepakatan dengannya. Cromwell akhirnya bertanya apa yang ia inginkan. M21 menjawab bahwa ia ingin informasi mengenai seluruh rekannya yang tewas dalam proyek M24. Cromwell mengatakan bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan itu karena ia sendiri tidak memiliki data tersebut. Namun M21 mengetahui struktur D5. Ia mengatakan bahwa tim mereka memiliki seorang peretas, dan membobol sistem Union seharusnya bukan masalah besar baginya. Peretas bernama Tau tersenyum dari belakang dan mengakui bahwa perkataan itu benar. Cromwell pun menyetujui kesepakatan tersebut dan kembali meminta informasi. Namun M21 mengatakan bahwa ia lapar dan ingin makan terlebih dahulu, yang jelas berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin. Shark dan Hammer kemudian ditugaskan menjaga M21. Shark segera kembali memukulinya sambil menuntut jawaban. Namun M21 tetap tenang dan mengatakan bahwa ia hanya akan berbicara setelah bagian kesepakatannya dipenuhi. Shark marah, lalu mengeluarkan pisau dan mengancamnya. M21 menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa jika Shark membunuhnya, ia akan melanggar perintah langsung Cromwell dan kehilangan satu-satunya sumber informasi. Tak lama, seorang pria berambut panjang datang bersama Tau dan menyuruh Shark berhenti. Shark justru melampiaskan kekesalannya pada rekan satu timnya itu. Ia mengejek pria berambut panjang tersebut karena dianggap terlalu lembut, bahkan memarahinya karena membiarkan perempuan dan anak-anak hidup saat misi mereka seharusnya membersihkan area. Pria berambut panjang itu menjawab bahwa mereka bukan ancaman, itulah sebabnya ia membiarkan mereka pergi. Namun Shark dengan santai mengungkapkan bahwa setelah pria itu pergi, ia tetap membunuh mereka semua. Ucapan itu langsung memancing reaksi keras dari pria berambut panjang tersebut dan yang selanjutnya disebut Pony, karena rambutnya yang diikat ekor kuda. Pony segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Shark. Namun Tau cepat menahan lengannya, memperingatkan agar ia tidak melakukan tindakan bodoh. Shark hanya berjalan melewati mereka sambil mengatakan bahwa ia akan mendapatkan informasi dari M21 dengan cara apapun. Di sisi lain, Regis sedang berjalan pulang dari sekolah bersama Shin dan temannya. Tiba-tiba, Regis melihat Shark dan Hammer berdiri di atas sebuah gedung di kejauhan. Saat Shin berbalik untuk berbicara dengannya, Regis tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Kemudian, ia muncul kembali di sebuah taman terbengkalai, tepat di hadapan Shark dan Hammer. Shark memuji keberanian Regis, tetapi mengatakan bahwa tindakannya sangat bodoh. Sebagai balasan, Regis justru melontarkan hinaan tajam yang membuat Shark semakin marah. Shark langsung melempar pisaunya ke arah Regis. Dengan tenang, Regis menangkap pisau itu di udara dan berkata bahwa orang lemah seperti Shark tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Shark kesal lalu menyerbu sambil menghunus pisaunya dan melancarkan serangan beruntun. Namun Regis dengan mudah menghindari semua serangan sambil mundur perlahan. Tiba-tiba, ia menggunakan kemampuannya yang membuat tubuh lawannya membeku sesaat. Regis mencoba melayangkan pukulan lurus, tetapi Shark masih sempat menahannya sebagian sehingga hanya meninggalkan luka gores di wajahnya. Shark kembali menyerang. Regis sekali lagi menggunakan kemampuan penghentian waktu dan mencoba menyerangnya. Namun kali ini Shark berhasil menghindar tipis dan menyelamatkan titik vitalnya. Pertarungan mereka berlanjut hingga Hammer melemparkan beberapa bahan peledak kecil yang memaksa keduanya menjauh. Hammer kemudian melempar sebuah pil kepada Shark dan memperingatkannya agar tidak meremehkan Regis. Dengan enggan, Shark menelan pil tersebut. Seketika, ototnya membesar dan auranya berubah drastis. Kecepatannya meningkat secara ekstrim dan dalam sekejap mata ia sudah muncul di belakang Regis dan mencoba menyerang. Regis melompat mundur, tetapi terkejut ketika Shark kembali muncul di belakangnya. Regis mencoba memukul, namun serangannya dihindari.
Shark kembali melempar pisau, tetapi Regis dengan mudah menahannya lalu mencoba menggunakan kemampuan spesialnya lagi. Kali ini kemampuan itu tidak bekerja. Shark tertawa dan mengatakan bahwa trik Regis tidak akan berfungsi lagi padanya. Ejekan itu membuat Regis marah. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Shark dan menghantam tulang punggungnya dengan keras hingga Shark berteriak kesakitan. Ia tidak pernah menyangka Regis sekuat itu. Serangan tersebut sebenarnya bisa membunuhnya, tetapi Regis menghentikan pukulannya di tengah jalan ketika Hammer menarik perhatiannya. Hammer menunjukkan tubuh Shin dan temannya yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah, lalu menyuruh Regis ikut tanpa perlawanan. Dengan enggan, Regis menurut dan akhirnya ditangkap. Di rumah persembunyian, M21 dipindahkan ke ruangan lain. Ia terkejut melihat Regis, Shin, dan teman Shin terbaring di lantai. Shark mengancam akan membunuh mereka jika M21 tidak segera berbicara. Sementara itu, di rumah Frank, Seira mendatangi Frank dan Rai, memberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Regis. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Regis memiliki hubungan saraf yang sangat lemah satu sama lain, sehingga mereka bisa merasakan keberadaan kembarannya. Menurutnya, koneksi itu hanya akan terputus jika salah satu dari mereka pingsan atau mati. Artinya, saat ini Regis kemungkinan tidak sadarkan diri atau lebih buruk lagi. Seira berterima kasih atas keramahan mereka dan mengatakan bahwa ia akan pergi mencari Regis. Pada saat yang sama, Frank memberitahu Rai bahwa Shin sebelumnya mengirim email, mengatakan ia dan temannya akan datang bermain game. Namun sekarang, ketika Frank mencoba menghubungi mereka, tidak ada satupun yang menjawab. Hal itu membuat Rai langsung berdiri. Tanpa banyak kata, ia dan Frank mengikuti Seira pergi. Kembali di rumah persembunyian, Regis akhirnya sadar dan mendapati dirinya dikelilingi anggota D5. Shark menekan M21 agar mengungkapkan informasi sambil menempelkan pisau di leher Regis. Namun M21 memalingkan wajahnya dan berkata dingin bahwa Regis hanyalah anak menyebalkan yang tidak ia pedulikan, sehingga mereka bebas melakukan apapun. Meski begitu, Regis tetap bersikap tajam seperti biasa dan kembali menghina Shark. Ucapan itu langsung dibalas dengan tendangan keras ke wajahnya. Tak lama, Shin juga sadar. Ia terkejut melihat dirinya dikelilingi orang asing, tetapi perhatian pertamanya langsung tertuju pada temannya yang masih pingsan. Ia mencoba membangunkannya, dan ketika temannya akhirnya siuman, Shin melihat sekeliling dan Regis dalam kondisi babak belur dan M21 berdiri di kejauhan. Shin bertanya kepada M21 apa yang sedang terjadi, tetapi M21 tidak menjawab. Regis kemudian menyela dengan nada sinis, mengatakan bahwa M21 telah menukar kemanusiaannya demi kekuatan, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan darinya. Shin dan temannya kebingungan mendengar perkataan Regis. Mereka mencoba berbicara kepada M21, tetapi ia tetap diam dan menolak menjawab. Shark kemudian menangkap Shin dengan menarik kerah bajunya dan menempelkan pisau di lehernya, berharap M21 akan bereaksi. Namun M21 tetap tidak menunjukkan respons. Ia berkata dingin bahwa ia hanya mengenal mereka sebagai siswa biasa dari sekolah tempatnya bertugas. Mendengar itu, Shark menjadi marah. Ia menendang Shin hingga jatuh ke lantai, lalu menginjak kepalanya. Pony mencoba menenangkan situasi dan menyuruh Shark berhenti, tetapi Shark menyuruhnya diam. Ia mengatakan bahwa para siswa itu tidak berguna bagi mereka, sehingga hidup atau mati mereka tidaklah penting. Bahkan, menurutnya lebih baik mereka mati karena sudah melihat wajah anggota D5. Tao segera menentangnya. Ia mengatakan bahwa menghapus ingatan mereka menggunakan obat atau manipulasi memori seharusnya sudah cukup, tanpa perlu membunuh anak-anak itu. Namun Cromwell akhirnya turun tangan dan menyatakan bahwa para siswa tetap harus dibunuh, membuat Pony dan Tao terdiam. Shark terlihat senang mendengarnya. Ia mendorong Tao ke samping dan berjalan menuju teman Shin yang ketakutan. Namun Shin segera meraih kaki Shark dan menahannya sekuat tenaga. Shark menendangnya hingga terlepas, lalu kembali hendak membunuh korban berikutnya. Saat itu, Regis melompat ke depan, meskipun tubuhnya masih terikat belenggu khusus yang menekan kekuatan noblesse miliknya. Shark menyuruhnya menyingkir, tetapi Regis justru kembali melontarkan ejekan tajam. Amarah Shark memuncak, dan ia menghantam wajah Regis dengan pukulan keras. Ia lalu mencengkeram rambut Regis, bersiap melukainya lebih jauh. Melihat itu, Shin akhirnya tidak tahan lagi. Ia menyerang Shark. Shark mengira Shin hanyalah siswa biasa dan berniat menyingkirkannya dengan satu pukulan. Namun Shin berhasil menghindar dan membalas dengan pukulan keras ke wajahnya. Shark terkejut dan menjatuhkan Regis ke lantai sebelum berbalik menyerang Shin.
Ia menangkap kedua tangan Shin, lalu mencengkeram lehernya dan mulai mencekiknya. Teman Shin langsung berlari mencoba menghentikannya. Ia menarik lengan Shark, memohon agar Shin dilepaskan, bahkan menggigit tangannya dalam usaha putus asa. Namun Shark sama sekali tidak peduli dan terus mencekik Shin hingga tubuhnya melemas dan akhirnya tak sadarkan diri. Regis hanya bisa menyaksikan tanpa mampu bergerak karena belenggu yang menahan kekuatannya. Pada saat itulah M21 akhirnya bergerak. Ia melesat maju, berubah ganas seperti sebelumnya, lalu menebas lengan kanan Shark. Shark terpaksa melepaskan Shin, dan nyawa Shin pun terselamatkan. Di sisi lain, Seira telah tiba di rumah persembunyian. Ia berjalan menuju pintu masuk, tetapi jalannya dihalangi oleh Hammer, yang menyambutnya dengan senyum sinis dan menanyakan tujuannya datang. Dengan tenang, Seira memintanya menyingkir. Hammer segera menyadari bahwa Seira adalah seorang noblesse dan langsung melemparkan sejumlah bom kecil sambil mundur menjauh. Ia tersenyum, mengira serangannya berhasil. Namun ketika debu menghilang, siluet Seira masih berdiri tegak. Tiba-tiba Hammer merasakan rasa sakit hebat di tubuhnya. Ia menunduk dan melihat bagian torsonya telah tersayat tanpa ia sadari. Menyadari lawannya terlalu berbahaya, Hammer memilih mundur. Ia melempar beberapa bom lagi sebagai pengalih perhatian sebelum menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Rai dan Frank juga tiba di lokasi. Dan mereka mendarat di atap bangunan. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh Pony. Pony menanyakan tujuan kedatangan mereka. Dengan santai, Frank menyuruh Rai maju lebih dulu dan mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah menyelesaikan urusannya. Energi gelap mulai berkumpul di sekitar tangan Frank sebelum ia menyerang Pony. Namun Pony bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia menggunakan koper besar yang dibawanya sebagai perisai dan berhasil menahan serangan Frank, lalu segera membalas. Keduanya saling menghindar hingga posisi mereka bertukar. Frank mengejek pilihan senjata Pony, lalu menciptakan sejumlah pecahan energi gelap dan menembakkannya. Pony kembali menggunakan kopernya sebagai tameng. Frank mulai serius. Dengan satu tebasan energi, ia membelah permukaan atap menjadi dua bagian. Saat debu berhamburan, Pony tiba-tiba menembakkan senapan runduknya. Frank dengan mudah menghindari peluru itu dan kembali menyerbu. Namun ia segera mundur ketika Pony menggunakan senjatanya sebagai alat pertarungan jarak dekat. Frank kembali mencoba menyerang menggunakan energi gelapnya untuk melancarkan pukulan. Namun Pony dengan cepat mengarahkan pistol tersembunyi keduanya ke kepala Frank, hampir membuat situasi menjadi jalan buntu. Frank segera menghindar. Pony lalu mengeluarkan dua pistol sekaligus dan mulai menembak sambil bergerak cepat. Frank terus mengelak dari setiap peluru. Frank kemudian melancarkan tebasan besar yang terbuat dari energi gelap, tetapi Pony berhasil menghindarinya dan mendarat dengan stabil di tanah. Ia menyadari bahwa jika pertarungan terus berlangsung seperti ini, Frank akan memperoleh keunggulan. Karena itu, Pony mengambil pil yang sama seperti milik Shark dan langsung menelannya. Tubuhnya mengalami perubahan drastis. Auranya menjadi jauh lebih gelap dan kekuatannya meningkat tajam. Frank kembali mencoba menyerang, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Pony sudah muncul di belakangnya dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Sementara itu, di dalam gedung, M21 sadar bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Shark jika lawannya sempat pulih sepenuhnya. Ia segera menyerang lebih dulu. Namun Shark berhasil menahan serangan itu dan menendang M21 hingga terpental. Ia lalu mengayunkan pisaunya di udara, cukup kuat untuk merobek pakaian M21 dan memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka. Shark tampak semakin agresif dan melancarkan rentetan tebasan cepat. M21 berhasil menghindari sebagian besar serangan, bahkan sempat menangkap tangan Shark ketika lawannya mencoba menusuknya. Shark kembali menendangnya hingga M21 terdorong tepat di depan para siswa yang berada di belakangnya. Menyadari posisi itu, Shark menggunakan salah satu serangan terkuatnya dan ia tahu M21 tidak akan menghindar karena anak-anak di belakangnya akan terkena dampaknya. Seperti yang diperkirakan, M21 tetap bertahan di tempat dan menerima seluruh serangan itu. Tubuhnya berlumuran darah dan ia jatuh berlutut. Shark berjalan mendekat dan menyuruhnya menyerah. M21 perlahan berdiri kembali. Shark mengangkat pisaunya, siap mengakhiri pertarungan. Namun pada saat itu, Regis akhirnya berhasil memecahkan belenggu yang menahan kekuatannya. Ia muncul di depan M21 dan menghantam perut Shark dengan pukulan dahsyat hingga tubuh Shark terpental menabrak dinding. Regis menyuruh M21 mundur dan bersiap melanjutkan pertarungan. Shark segera bangkit dan menelan pil peningkat kekuatan,
sadar bahwa ia tidak akan mampu menang dalam kondisi normal. Namun Regis sedang diliputi amarah. Ia langsung melompat dan menendang Shark, lalu menghantam kepalanya dan melemparkannya jauh. Shark jatuh berlutut. Regis berjalan mendekat untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba, Cromwell muncul di antara mereka dan memaksa Regis mundur. Ia juga menelan pil peningkat kekuatan dan bertanya pada Shark apakah ia masih bisa berdiri. Shark bangkit dengan senyum puas, mengira mereka akan bertarung bersama. Namun, di luar dugaan, Cromwell justru menembus tubuh Shark dengan pukulan lurus dan menyerap energinya, membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat. Regis menatapnya dengan jijik dan segera melepaskan serangan sihir. Namun Cromwell dengan mudah menepisnya. Regis kembali menyerang dengan pukulan berenergi sihir, tetapi Cromwell menghindar dan membanting kepalanya ke lantai. Regis terjatuh, tetapi ia belum menyerah. Saat Cromwell berjalan menuju M21, Regis kembali bangkit dan menyiapkan ledakan sihir lain. Namun ketika debu menghilang, ia terkejut melihat Cromwell sama sekali tidak terluka. Dalam sekejap, Cromwell muncul di depannya dan melancarkan uppercut kuat yang menghantam Regis hingga tubuhnya terlempar ke langit-langit dan akhirnya pingsan. Cromwell kembali berjalan menuju M21 tetapi langkahnya terhenti. Dan seseorang berjalan mendekat dengan tenang. Itu adalah Ray. Di atas atap, Pony masih menodongkan pistol ke arah Frank. Frank mulai mempertimbangkan apakah ia harus melepaskan kekuatan aslinya. Ray sebelumnya melarangnya menggunakan kekuatan penuh tanpa izin. Namun Frank juga sadar bahwa tanpa menggunakan kekuatan tersembunyinya, ia bisa saja kalah dalam duel ini. Meski begitu, bagi Frank, mematuhi perintah tuannya tetap lebih penting daripada kemenangan. Namun, Pony justru menggunakan kata-kata yang salah pada waktu yang paling buruk. Ia mengatakan kepada Frank bahwa setelah membunuhnya, ia juga akan membunuh idiot yang tadi masuk ke dalam. Ucapan itu langsung membuat Frank murka. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, bahkan mulai membakar pistol yang berada di tangan Pony. Pony segera mundur, kebingungan melihat apa yang sedang terjadi. Frank berkata bahwa kesalahan terbesar yang pernah Pony lakukan dalam hidupnya adalah menghina tuannya, Ray. Saat ia akhirnya berhasil mengendalikan amarahnya, kekuatan sejatinya sudah terlepas. Ia menyalahkan Pony atas hal itu dan mengatakan bahwa Pony harus membayar semuanya. Sebuah pusaran energi gelap memenuhi langit, mengubah segalanya menjadi ungu. Dalam sekejap secepat kilat, tombak energi gelap melesat dan menembus tubuh Pony, memakunya ke tanah. Frank kemudian menggunakan energi sihirnya untuk mengutuk pistol Pony, tetapi Pony berhasil melemparkannya tepat waktu dan menyelamatkan diri. Frank kembali menciptakan beberapa tombak energi dan melemparkannya. Pony berlari berusaha menghindar, namun salah satu tombak kembali menembus kakinya, membuatnya jatuh berlutut. Frank berjalan mendekat sambil mengejeknya karena banyak bicara tetapi sangat lemah. Ejekan itu memancing emosi Pony. Ia mencoba menembak Frank, namun seketika tombak lain menembus lengannya dan menghentikannya. Akhirnya Frank kehilangan kesabaran. Ia menciptakan puluhan tombak energi di udara dan menembakkannya sekaligus ke arah Pony. Dengan sisa tekad terakhirnya, Pony berhasil menangkis serangan itu dan mundur, lalu mengarahkan pistolnya kembali kepada Frank dan menembak. Frank bahkan tidak bergerak. Saat peluru mendekati wajahnya, peluru itu berhenti di udara lalu jatuh begitu saja. Frank kemudian melepaskan ledakan energi gelap yang menghantam Pony dengan keras hingga ia berteriak kesakitan. Meski tubuhnya sangat tangguh, Pony masih mampu melompat melewati Frank sambil menembak ke arah wajahnya. Frank berbalik, dan terlihat salah satu peluru hanya menggores pipinya, meninggalkan garis darah tipis. Frank menatap Pony dan bertanya mengapa ia masih bertarung seberani itu padahal tidak mungkin menang. Pony mengabaikan pertanyaan itu dan kembali menyerang. Frank menembakkan sejumlah bilah sihir, namun Pony berhasil menghindar dan muncul di belakangnya, kembali mengarahkan pistol ke kepala Frank. Namun Frank hanya menggunakan energi sihirnya untuk mencengkeram seluruh tubuh Pony, memelintir pistol itu hingga terlepas dari tangannya. Kemudian Frank memperlihatkan kekuatan sejatinya. Awan energi gelap raksasa terbentuk di atas mereka, berubah menjadi tak terhitung jumlah tombak yang langsung ditembakkan ke arah Pony sementara tubuhnya ditahan di tempat, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Tombak-tombak itu menembus tubuh Pony satu persatu. Kekuatannya pun lenyap sepenuhnya, membuatnya kembali ke wujud normal sebelum akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. Sierra tiba di lokasi dan menyaksikan Frank berjalan menuju Pony yang telah tumbang, siap mengakhiri hidupnya. Sierra, yang berhati lembut, bertanya apakah Frank akan membunuhnya. Frank menjawab bahwa ia memang berniat melakukannya.
Namun sebelum serangan terakhir dilakukan, Pony menoleh kepada Sierra dan mengatakan bahwa anak-anak berada dalam bahaya di bawah. Ia meminta Sierra segera pergi menyelamatkan mereka. Ia juga meminta agar Sierra menyampaikan permintaan maafnya kepada anak-anak karena telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Perhatian tulus Pony terhadap anak-anak membuat Sierra terdiam dan membuat Frank mempertimbangkan kembali keputusannya. Pada akhirnya, Frank memutuskan untuk tidak membunuhnya. Sierra kemudian kembali masuk ke dalam gedung. Saat berjalan melewati lantai atas, ia kembali bertemu Hammer, yang kini telah menelan pil tersebut. Tubuhnya membesar penuh otot, dan ia berdiri sambil memegang sebuah peluncur roket besar di tangannya. Ia menembakkan sebuah proyektil ke arah Sierra, namun gadis itu dengan tenang menepisnya hanya dengan tangannya. Setelah itu, ia memanggil senjata utamanya yaitu sebuah sabit besar. Hammer kembali menembakkan peluru roket ke arahnya. Kali ini, Sierra membalas dengan mengayunkan sabitnya, membelah proyektil itu menjadi dua sekaligus menebas tubuh hingga terbelah menjadi dua bagian besar. Di lantai utama, Rai memasuki ruangan dan berjalan lurus menuju Kranz. Kranz menatapnya dan bertanya siapa dirinya. Tetapi Rai justru membalas dengan dingin, menanyakan siapa yang memberinya izin untuk berbicara. Kranz tertegun mendengar ucapan itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, udara di sekeliling mereka menjadi sangat berat. Dalam sekejap, Kranz dan Tau terhempas ke tanah, tertindih oleh tekanan gravitasi luar biasa yaitu salah satu dari sekian banyak kekuatan milik Rai. Kranz berusaha bergerak, tetapi Rai kembali bertanya apakah ada yang memberinya izin untuk bergerak. Tanpa menyentuhnya sama sekali, wajah Kranz langsung terhempas keras ke lantai. Dengan susah payah, Kranz berhasil bangkit. Ia mengayunkan tebasan ke udara yang menghancurkan pilar-pilar di belakang Rai, tetapi Rai sendiri tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Kranz kemudian mengeluarkan dua pedangnya dan bersiap bertarung. Ia melompat menyerang Rai dengan kekuatan penuh. Serangan itu begitu dahsyat hingga hampir seluruh area runtuh dan debu memenuhi ruangan. Shin dan yang lainnya mulai panik karena mereka masih belum mengetahui seberapa kuat Rai sebenarnya. Namun saat debu menghilang, mereka terkejut melihat Rai dengan santai menghentikan serangan Kranz hanya dengan memegang tangannya. Rai kemudian mengucapkan satu kata singkat, dan seketika Kranz terpental keras menghantam dinding. Kranz bangkit dari reruntuhan dan menyadari bahwa bahkan setelah menyerap kekuatan Shark, ia tetap bukan tandingan anak itu. Ia pun berteriak kepada Tau agar mendekat dan meminum pilnya, sehingga Kranz bisa menyerap kekuatannya juga. Semua orang berteriak meminta Tau untuk tidak pergi. Namun Tau tahu ia memiliki tanggung jawab yang harus ia jalankan. Ia berjalan mendekati Kranz, bersiap meminum pil tersebut. Kranz yang tidak sabar langsung mencengkeram kepalanya dan memaksanya untuk segera menelan pil itu. Para siswa merasa kasihan pada Tau, karena selama ini ia selalu berusaha melindungi anak-anak dan bersikap baik kepada mereka. Salah satu dari mereka memohon kepada Rai untuk menyelamatkannya, mengatakan bahwa Tau adalah orang baik. Namun Kranz mengancam akan membunuh siswa itu lebih dulu jika Tau tidak segera berubah. Ancaman itu justru membuat Tau marah. Ia menggunakan sihirnya untuk melilit leher Kranz dengan tali energi, mendorongnya menjauh, lalu melompat ke sisi kelompok siswa sambil menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membantu seseorang yang menyakiti anak-anak. Kranz yang murka bergerak dengan kecepatan luar biasa dan kembali menangkap wajah Tau. Ia hendak melancarkan pukulan mematikan, tetapi Rai menghentikannya hanya dengan mengucapkan satu kata yaitu berhenti. Dan tubuh Kranz langsung membeku di tempat. Dengan tenang, Rai berjalan menuju siswa yang tadi memohon dan bertanya mengapa ia sampai memohon demi dirinya. Siswa itu kebingungan dan meminta maaf, tetapi Rai mengatakan bahwa mereka adalah teman, sehingga ia cukup meminta bantuan tanpa perlu memohon. Rai kemudian berbalik menghadap Kranz dan memutuskan mengakhiri pertarungan. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba setiap tetes darah di ruangan itu melayang dan berputar di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Regis pun terkejut dan berkomentar bahwa hanya kaum bangsawan yang mampu menggunakan sihir seperti itu. Kranz mencoba menghindari darah yang berputar di sekelilingnya, tetapi ia sadar bahwa jika ini terus berlanjut, ia pasti kalah. Ia pun nekat menyerbu Rai. Namun Rai sudah siap. Ia mendorong Kranz mundur dengan sihirnya, lalu mengendalikan seluruh darah di area tersebut untuk mencabik tubuh Kranz hingga hancur sepenuhnya sampai keberadaannya terhapus dari dunia. Pertarungan pun berakhir, dan akhirnya mereka semua kembali pulang. M21 dan Pony dirawat hingga pulih kembali. Frank meminta maaf karena telah melepaskan kekuatannya tanpa meminta izin Rai terlebih dahulu. Namun Rai mengatakan bahwa ia mempercayainya, dan yakin Frank pasti memiliki alasan kuat hingga melanggar janjinya.
Frank merasa sangat bahagia mendengar kepercayaan tuannya. Ia tersenyum lebar sebelum berjalan menuju meja makan untuk sarapan bersama. Setelah sarapan, M21 tanpa sengaja mendengar Pony dan Tao berbicara. Mereka berencana meninggalkan Union dan memalsukan kematian mereka, karena merasa sudah tidak memiliki tempat lain untuk pergi. M21 yang mendengar percakapan itu segera menghampiri Frank sebelum Pony dan Tao pergi. Ia lalu berlutut dan membungkuk di hadapan Frank, memohon agar keduanya diizinkan tinggal bersama mereka. Ia tahu Union pasti akan menemukan dan membunuh mereka jika mereka pergi. Frank hanya tersenyum dan mengatakan bahwa M21 tidak perlu memohon. Rumah itu juga merupakan rumahnya. Tentu saja Pony dan Tao boleh tinggal di sana. Selain itu, mereka juga bisa menjadi aset yang berharga. Beberapa waktu kemudian, Shin dan Ihan akhirnya cukup pulih untuk kembali bersekolah setelah sebelumnya dirawat di rumah Frank. Saat mereka memasuki gerbang sekolah, mereka terkejut melihat Tao dan Pony mengenakan seragam petugas keamanan bersama M21. Dengan pakaian rapi dan aura dingin mereka, para siswi langsung mengerumuni ketiganya seolah mereka adalah grup K-pop terkenal. Shin hanya bisa menatap iri. Tidak satupun gadis memperhatikannya. Namun begitu Rai memasuki sekolah bersama Regis dan Seira, situasinya berubah lagi. Para siswi langsung berbisik-bisik dan heboh melihatnya. Di dalam kelas, Shin masih murung karena merasa tidak populer. Perasaannya semakin buruk saat mereka pergi ke kantin. Bahkan ketika Rai hanya duduk diam menunggu ramyeonnya dingin, para siswi tetap berkumpul di sekelilingnya tanpa alasan jelas. Ihan kemudian bertanya pada Shin tipe gadis seperti apa yang ia sukai. Sebelum sempat menjawab, Shin melihat Seira berjalan memasuki kelas dengan sikap elegan. Wajahnya langsung memerah, dan akhirnya ia mengaku bahwa ia menyukai Seira. Ihan lalu bertanya pada Rai apakah ia bersedia membantu Shin mendekati Seira. Rai dengan santai menjawab bahwa ia akan membantu. Mereka kemudian berjalan menuju lorong belakang sekolah, tempat Seira berada. Namun di sana mereka kembali melihat kerumunan siswi mengelilingi 3 petugas keamanan, membuat Shin semakin putus asa. Akhirnya mereka berkumpul di belakang sekolah. Ihan menjelaskan bahwa Shin ingin mengajak seorang gadis berkencan, tetapi tidak tahu caranya karena belum pernah melakukannya sebelumnya. Tao, Pony, dan M21 langsung mencoba kabur karena mereka sendiri tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Namun Shin dan Ihan menghentikan mereka sambil memohon bantuan. Tao akhirnya membuka mesin pencari dan mulai membaca berbagai artikel tentang cara meningkatkan daya tarik diri. Pony mencoba mengajarkan metode cara lama, tetapi justru menjadi malu sendiri saat menjelaskannya. Setelah semua usaha itu gagal, mereka memutuskan meminta bantuan Frank. Dengan percaya diri, Frank mulai menceritakan masa lalunya, mengklaim bahwa dulu ia sangat populer hingga hanya dengan bernapas saja para gadis bisa terpikat. Ia lalu memberi saran sederhana yaitu jika Shin ingin mendekati Seira, ia harus mencari tahu apa yang Seira sukai dan tidak sukai. Ide itu terdengar sempurna. Mereka pun mendekati Regis dan menanyakan tentang Seira. Namun Regis menjawab bahwa ia hampir tidak tahu apapun tentangnya. Mereka hanya bekerja bersama karena tugas, dan selain itu ia tidak tertarik mengenalnya lebih jauh. Saat Regis hendak pergi, M21 menggoda dengan mengatakan bahwa Regis mungkin bahkan tidak pernah dekat dengan perempuan. Ucapan itu langsung membuat Regis kesal. Ia membalas bahwa dirinya sangat populer di kalangan perempuan dan tidak perlu membuktikan apapun. Namun M21 terus mengejeknya seperti biasa, membuat keduanya kembali bertengkar kecil. Pada saat itu, Rai memerintahkan Regis untuk membantu Shin. Seketika Regis berlutut dan menerima perintah tersebut tanpa protes. Mereka kemudian pergi ke perpustakaan. Regis menyuruh Shin menulis surat cinta untuk Seira. Sayangnya, Shin sama sekali tidak tahu harus menulis apa selain coretan tidak jelas. Ia frustrasi, lalu meremas kertas itu dan membuangnya. Akhirnya mereka memutuskan memanfaatkan kelebihan Shin yaitu kemampuan atletiknya. Mereka mengatur pertandingan basket dan membagi tim sedemikian rupa agar Shin bisa terlihat keren saat bermain, sementara yang lain diam-diam membiarkannya unggul. Pertandingan dimulai. Bola tiba-tiba mengarah ke Rai, yang belum pernah memainkan olahraga itu sebelumnya. Ia menangkap bola dengan aura intimidatif yang membuat semua orang tegang. Namun Rai hanya berjalan lurus membawa bola. Wasit langsung meniup peluit. Pelanggaran. Permainan pun dimulai ulang. Shin akhirnya berhasil merebut bola dan mencoba melakukan tembakan kering. Namun tembakannya meleset. Ihan segera mengambil bola dan kembali mengopernya kepada Rai. Dengan elegan,
Rai menghindari bola itu tanpa terlihat bergerak sama sekali, membuat semua orang kebingungan. Bola kemudian jatuh ke tangan Regis. Lalu sifat kompetitifnya justru muncul. Ia menerobos lawan sendirian. Saat tahu mencoba merebut bola, Regis menunjukkan kemampuan layaknya pemain NBA dan dengan mudah melewatinya. Ia hampir mencetak angka, tetapi M21 menghentikannya. Keduanya langsung terlibat duel sengit di lapangan, saling berusaha mengungguli satu sama lain dengan penuh semangat kompetitif. Tao mencoba menengahi situasi dengan mengoper bola ke arah Shin. Namun M21 lebih dulu merebutnya dan berhasil mencetak poin bagi timnya. Hal itu semakin memicu semangat Regis. Keduanya kini saling mencetak angka tanpa henti. Tak lama, bola kembali berada di tangan Rai. Ia melempar bola dengan kecepatan luar biasa ke arah ujung lapangan. Tidak ada yang berani menghalangi lemparan itu. Bola meluncur tepat menuju Shin. Shin menangkapnya dan berlari menuju ring, bertekad tidak menyiakan kesempatan ini. Namun tepat sebelum ia mencetak angka, Pony memblok bola tersebut. Dengan gerakan cepat, Pony justru melempar tembakan 3 angka dan memenangkan pertandingan bagi timnya. Barulah ia sadar bahwa pertandingan ini sebenarnya dirancang agar Shin terlihat keren. Setelah pertandingan, Shin dan Ihan duduk di luar sekolah. Shin merasa semuanya sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tak lama, Regis dan Seira datang. Regis mengatakan bahwa mereka dipanggil ke rumah Frank, lalu pergi lebih dulu. Seira tetap tinggal sebentar dan menyerahkan selembar kertas kusut kepada Shin. Ternyata itu adalah surat cinta yang sebelumnya ia coba tulis. Rai rupanya telah memberikan surat itu kepada Seira. Seira tersenyum dan mengatakan bahwa ia paling menyukai Shin saat ia menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, mereka berjalan bersama menuju rumah Frank. Saat semua tiba di rumah Frank, suasananya terasa jauh lebih serius dari biasanya. Ketika Ihan bertanya apa yang terjadi, Frank menjawab bahwa mereka akan menghapus ingatan Shin dan Ihan. Keduanya langsung terkejut. Shin menolak, mengatakan bahwa penghapus ingatan hanyalah hal fiksi. Namun Frank menjelaskan bahwa ingatan mereka sebenarnya sudah pernah diubah 2 kali sebelumnya. Keberadaan para noblesse dan manusia super seperti M21, Tao, dan Pony tidak boleh diketahui publik. Mereka mencoba menentang keputusan itu, tetapi bahkan Raizel pun mengatakan bahwa ini memang harus dilakukan. Ia tetap duduk tenang sambil menyeruput teh. Akhirnya, Shin dan Ihan menerima keputusan tersebut. Rai kemudian menggunakan kemampuannya untuk menulis ulang ingatan mereka, menghapus seluruh memori tentang kejadian supernatural yang pernah mereka alami. Keesokan harinya, Tao, M21, dan Pony berjaga di gerbang depan sekolah. Seorang pria tua misterius berpakaian serba putih berjalan mendekati sekolah dan mencoba masuk begitu saja. Ketiganya menghentikannya dan meminta identitas. Namun pria itu hanya menyuruh mereka menyingkir, sambil memancarkan aura luar biasa kuat. Sebelum situasi memanas, Regis dan Seira muncul di hadapan pria itu dan langsung berlutut hormat. Pria tua itu kemudian bertanya kepada Regis mengapa manusia biasa menghalangi jalannya. Regis mencoba menjelaskan, tetapi pria tersebut memarahinya karena dianggap melupakan jati dirinya sebagai noblesse. Saat itu, Frank datang dari belakang dan menyapa pria tua itu dengan nama Gejutel. Pria itu tampak terkejut melihat Frank berada di sana. Frank kemudian mengajaknya ke rumah. Di dalam rumah, Gejutel terkejut mengetahui bahwa Seira dan Regis tinggal bersama manusia. Frank menjawab santai bahwa ini adalah rumahnya, sehingga ia berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sana. Gejutel lalu memasuki ruangan lain dan melihat Rai duduk tenang sambil minum teh. Ia bertanya apakah Rai masih mengingat 800 tahun terakhir, tetapi Rai menjawab bahwa ia berada dalam tidur panjang selama itu. Gejutel menjelaskan bahwa Seira dan Regis dikirim untuk menyelidiki peti mati Rai karena situasi di Lukedonia, tanah para noblesse, telah banyak berubah sejak Rai tertidur. Banyak lord besar, bahkan penguasa sebelumnya, ikut memasuki tidur abadi yang bagi noblesse sama artinya dengan kematian. Karena kematian para lord itu dianggap berkaitan dengan Rai, penguasa baru yaitu putri dari penguasa sebelumnya yang menganggap Rai sebagai pengkhianat dan ingin membunuhnya. Gejutel juga menjelaskan bahwa kepemimpinan klan kini diwariskan kepada generasi muda, dan Seira sendiri telah menjadi salah satu pemimpin klan. Frank menertawakan keadaan Lukedonia yang dulu begitu kuat namun kini melemah. Ia bertanya apakah Rai ingin kembali ke sana. Rai hanya menyeruput tehnya dan menjawab bahwa ia akan tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Percakapan mereka berlanjut hingga Gejutel mengatakan bahwa ia masih belum sepenuhnya mempercayai Frank karena masa lalunya sebagai noblesse hunter.
Sebuah kilas balik muncul, memperlihatkan Frank menyiksa para noblesse berpangkat rendah di ruang bawah tanahnya demi mendapatkan informasi. Para noblesse terkejut melihat seorang manusia memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi Frank hanya mengatakan bahwa ia ada untuk memastikan para noblesse tidak bertindak semena-mena. Dan mereka menginginkannya hanya karena ia memiliki kekuatan besar. Frank keluar dari ruang bawah tanah dan tiba-tiba merasakan ledakan dahsyat. Sekelompok bangsawan telah menerobos masuk ke mansion miliknya. Ia segera berlari keluar, sementara para bangsawan mengejarnya dari belakang hingga akhirnya berhasil menyudutkannya di tepi sebuah tebing. Mereka memerintahkannya untuk berhenti melawan dan ikut kembali ke kastil. Namun Frank menolak. Ia bahkan mengejek mereka sebelum melepaskan kekuatan mistisnya dan memusnahkan seluruh kelompok itu dalam sekejap. Saat ia selesai menghadapi para lawan lemah tersebut, dua pemimpin klan muncul di hadapannya yaitu Gage dan Rahaegar. Mereka mengepung Frank dan mengatakan bahwa ia harus mengikuti mereka kembali ke kastil karena Sang Lord ingin bertemu dengannya. Frank langsung membalas dengan ledakan energi, tetapi Rahaegar berhasil menghindarinya. Rahaegar meminta Gage untuk tetap di belakang. Ia ingin menghadapi Frank sendirian. Ia maju dan melancarkan pukulan uppercut cepat. Frank berhasil menahannya, tetapi dampaknya tetap melemparkannya ke udara. Frank menggunakan kekuatan gelapnya dan memanggil ribuan tombak roh yang melesat menuju Rahaegar. Rahaegar menghindar dengan lincah, sementara tombak itu justru membelah sebuah batu besar di belakangnya. Keduanya kembali bertarung jarak dekat hingga mencapai kebuntuan. Frank kemudian mendorong Rahaegar mundur, memaksanya mengeluarkan senjata sihir miliknya. Gage tampak terkejut karena Rahaegar sampai harus menggunakan senjatanya. Namun Frank tetap tenang, seolah sudah menduga hal itu akan terjadi. Ia bahkan tertawa dan mengejek lawannya sebelum memanggil tombak gelap miliknya dari langit, membuat Gage dan Rahaegar terkejut. Gage memperingatkan Rahaegar agar berhati-hati karena senjata Frank hampir setara dengan milik Rahaegar. Frank mengayunkan tombaknya, membelah udara. Kedua bangsawan itu terpaksa menghindar ketika gunung di belakang mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Frank berjalan mendekat dan mengatakan bahwa para bangsawan tidak bisa bertindak sesuka hati terhadap manusia hanya karena mereka lebih kuat. Ia kembali menyerang, tetapi Rahaegar mencegatnya. Rahaegar bertanya apa maksud perkataannya, karena para bangsawan seharusnya melindungi manusia. Frank menjawab bahwa tidak semua bangsawan itu mulia. Banyak dari mereka menyalahgunakan kekuatan untuk menindas perempuan dan anak-anak yang lemah. Tujuannya adalah membuktikan bahwa manusia tidak selemah yang mereka kira. Frank melepaskan lebih banyak kekuatan tersembunyinya dan mendorong kedua bangsawan itu mundur. Namun senjatanya mulai mengambil alih tubuhnya, membuatnya kehilangan kendali dan mengamuk. Gage memperingatkan Rahaegar bahwa jika mereka tidak segera menghentikan Frank, kehancuran besar akan terjadi. Keduanya mengeluarkan senjata dan menyerbu bersama. Ledakan besar terjadi. Ketika debu menghilang, Frank telah melarikan diri, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Frank akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia berlari menuju sebuah mansion terdekat dan masuk melalui rune pelindung. Di dalamnya, ia menemukan Rai berdiri elegan di dekat jendela. Frank mengira ia memasuki rumah seorang bangsawan kaya, tanpa menyadari bahwa Rai adalah bangsawan terkuat di wilayah itu. Ia langsung mengatakan bahwa dirinya datang untuk mulai bekerja sebagai pelayan rumah. Rai dengan tenang menjelaskan bahwa dialah pemilik rumah tersebut, dan tidak ada orang lain yang tinggal di sana selain dirinya. Tiba-tiba gerbang terbuka. Gage dan Rahaegar masuk, lalu segera berlutut memberi hormat kepada Rai sambil meminta maaf atas tindakan kasar mereka. Mereka menyampaikan bahwa Lord para bangsawan memerintahkan mereka membawa Frank kembali. Rai menatap mereka, lalu melihat kondisi Frank yang terluka. Dengan sihirnya, ia mengubah pakaian Frank menjadi seragam kepala pelayan. Ia kemudian menyatakan bahwa mulai sekarang Frank bekerja untuknya, dan ia belum ingin Frank menemui Sang Lord. Gage dan Rahaegar kembali membungkuk dan berjanji akan menyampaikan keputusan itu. 5 tahun pun berlalu. Selama waktu itu, Rahaegar secara rutin berlatih tanding dengan Frank untuk membantunya mengendalikan energi miliknya. Namun setiap kali Frank menahan kekuatannya, ia selalu kalah. Sebaliknya, saat menggunakan kekuatan penuh, ia justru kehilangan kendali. Akhirnya Rahaegar kembali menyarankan agar Frank bertemu dengan Sang Lord. Setelah 5 tahun, Rai pun setuju dan memerintahkan Frank menghadiri pertemuan tersebut. Frank diantar menuju ruang Lord, dikelilingi para bangsawan yang memandangnya dengan kebencian. Sang Lord tampak sangat terkesan. Menurutnya, Rai adalah sosok tertutup yang hampir tidak pernah menerima tamu.
Fakta bahwa Rai membiarkan Frank tinggal bersamanya selama bertahun-tahun bahkan membuatnya iri pada hubungan mereka. Frank menjawab bahwa para bangsawan tidak pernah benar-benar mencoba mengenal Rai, itulah alasan Rai menjauh dari mereka. Lord kemudian bertanya mengapa Frank tidak membuat blood pact dengan Rai. Frank menolak, mengatakan bahwa ia masih memiliki harga diri sebagai manusia dan tidak ingin mengikat hidupnya dalam pengabdian kepada bangsawan. Lord menjelaskan bahwa melalui blood pact, Frank bisa hidup selama Rai masih hidup. Namun Frank tetap teguh pada pendiriannya. Seorang bangsawan berambut merah memprotes, mengatakan Frank tidak pantas membuat perjanjian karena telah membunuh banyak bangsawan. Namun Lord menegaskan bahwa kebahagiaan Rai adalah prioritas utamanya. Saat kembali ke lorong kastil, Frank bertemu Gage dan mengajaknya bertanding, tetapi Gage menolak. Ketika Frank hendak pergi, bangsawan berambut merah itu bersama para pengikutnya mendekat dan menantangnya bertarung. Mereka memasuki arena, dan pertarungan pun dimulai. Awalnya, bangsawan berambut merah unggul. Ia terus menekan Frank dengan serangan hingga berhasil menjatuhkannya. Namun Frank bangkit kembali dan memanggil tombak gelapnya. Pertarungan semakin sengit. Lawannya meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya mendorong Frank hingga menghantam batu besar. Frank mulai marah dan menggunakan kekuatan penuhnya bersama tombaknya. Namun ia kembali kehilangan kendali dan mengamuk. Ia menusuk mata lawannya sebelum Gage dan Rahaegar turun tangan, berdiri di depan bangsawan itu dan memerintahkan Frank untuk mundur. Dalam kondisi mengamuk, Frank melepaskan ledakan sihir besar. Serangan itu tiba-tiba dihentikan oleh Rai dan Sang Lord. Rai berjalan mendekat. Ledakan berikutnya dengan mudah ia hentikan, meski pipinya sempat tergores. Ia menggunakan sihir darah untuk menciptakan pusaran angin di sekitar mereka. Frank menyerbu dengan tombaknya, tetapi Rai menahannya hanya dengan satu tangan. Rai lalu menyentuh pipi Frank, dan seketika Frank kembali sadar. Frank terbangun di tempat tidur Rai. Ia segera berpakaian dan menemui Rai, yang memintanya membuatkan secangkir teh. Saat menyiapkan teh, Frank diam-diam melukai tangannya dengan pisau dan meneteskan beberapa tetes darah ke dalam cangkir. Ia kemudian menyerahkannya kepada Rai. Rai meminum teh itu. Pada saat itulah, sebuah blood pact terbentuk dan ikatan darah seumur hidup antara Rai dan Frank. Kembali ke masa sekarang. Frank memberitahu Gage bahwa Rai belum ingin kembali ke Lucadonia. Saat ini Rai merasa bahagia berada di sini. Ia dikelilingi teman-teman dan sedang menikmati dunia yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Gage menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa dirinya tetap harus kembali ke kerajaan untuk melaporkan situasi ini kepada Lord yang sekarang berkuasa. Namun, ia mengizinkan Seira dan Regis untuk tinggal lebih lama sebelum akhirnya pergi beberapa hari kemudian. Suatu hari, ketika Rai, Regis, dan Seira sedang berpatroli di area sekitar, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sejumlah siswa terlihat bertingkah tidak wajar, seolah pikiran mereka dikendalikan seseorang. Ketiganya juga merasakan kehadiran seorang bangsawan lain. Sebelum Rai bergerak, Regis menawarkan diri untuk turun lebih dulu dan menyelidiki situasi tersebut. Tak lama, mereka berhadapan dengan penyusup itu yaitu seorang anak laki-laki bangsawan muda bernama Rael. Ia tampak bingung mengapa ketiganya tidak terpengaruh oleh kendali pikirannya. Tanpa peringatan, Rael muncul di belakang M21 dan menusuknya dengan tangan kosong. Setelah itu ia mundur sebelum siapapun sempat bereaksi. M21 langsung roboh ke tanah. Rael terlihat jijik melihat darah di tangannya. Ia mengelapnya dengan sapu tangan, seolah hal itu hanyalah gangguan kecil. Sebelum ia melanjutkan serangan, Regis dan Seira tiba dan memerintahkannya berhenti. Saat melihat Seira, wajah Rael langsung bersinar senang. Ia menanyakan apakah Seira sudah mempertimbangkan lamaran pernikahannya. Seira tidak menjawab. Rael menjelaskan bahwa ia baru saja dibebaskan dari kurungan oleh kakaknya yaitu hukuman karena ia menghancurkan satu wilayah saat Seira menolaknya. Regis mencoba menegurnya, tetapi Rael langsung mencengkeram lehernya dan mengancam akan membunuhnya. Seira memerintahkannya untuk melepaskan Regis, dan Rael pun melemparkannya begitu saja seperti boneka kain. Hal itu mengejutkan semua orang, mengingat Regis sendiri adalah bangsawan yang sangat kuat. Rael kembali menatap Seira, menunggu jawaban. Namun Seira sekali lagi menolaknya. Ia bahkan mengancam akan melaporkan Rael kepada kakaknya jika ia tidak pergi. Rael akhirnya mundur, tetapi sebelum pergi ia mengancam akan membunuh Regis jika Seira tidak datang kepadanya. Setelah itu ia menghilang. Tau dan Pony segera menolong M21,
yang telah kehilangan kesadaran akibat luka parah. Ia dibawa ke kediaman Frank dan ditempatkan dalam kapsul penunjang kehidupan khusus sambil terus dipantau. Tao dan Pony menjelaskan seluruh kejadian kepada Ray dan Frank, yang tampak kebingungan menghadapi masalah baru ini. Frank kemudian memeriksa kondisi Tao dan Pony melalui pemindaian tubuh penuh dan memastikan mereka tidak mengalami cedera. Keduanya merasa sangat terpukul karena tidak mampu melindungi rekan mereka. Frank menjelaskan bahwa Rail adalah bangsawan berdarah murni dari klan yang sangat kuat, sehingga mereka memang tidak memiliki peluang melawannya. Meski begitu, Tao dan Pony tetap meminta cara untuk menjadi lebih kuat agar kejadian serupa tidak terulang. Frank hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka akan segera melihat apa yang bisa ia lakukan. Saat Ray sedang minum teh, ia tiba-tiba merasakan kehadiran Seira menghilang. Ia sadar Seira pergi menemui Rail sendirian. Ray segera keluar dan menemukan Frank sudah berlutut di halaman. Frank mengatakan bahwa ia akan menangani Rail sendiri dan Ray tidak perlu turun tangan. Ray mengingatkan bahwa Rail jauh lebih kuat daripada Frank saat ini. Namun Frank tetap bersikeras. Akhirnya Ray setuju. Ia membuka segel kekuatan yang selama ini dipasang pada Frank, memungkinkan Frank menggunakan seluruh potensinya tanpa batasan. Frank tiba di atap gedung tepat waktu. Rail yang baru saja kembali ditolak oleh Seira hendak menyerangnya, tetapi tombak sihir gelap Frank menghentikan langkahnya. Frank berjalan mendekat dan menanyakan alasan Rail datang ke negara ini. Rail tidak menjawab dan langsung menyerang. Namun serangannya hanya menembus bayangan Frank tanpa melukai apapun. Frank mengatakan bahwa Rail telah membuat kesalahan besar dengan melukai M21, yaitu seseorang yang berada di bawah perlindungannya. Pertarungan pun dimulai. Frank menghujani Rail dengan tombak energi gelap. Rail menghindar dengan cepat, tetapi terkejut karena Frank mampu menyamai kecepatannya. Rail kemudian membelah dirinya menjadi 3 bayangan dan menyerang bersamaan. Frank menutupi area sekitarnya dengan duri sihir gelap yang langsung menembus tubuh Rail dan melukainya parah. Rail menggunakan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan senjata bangsawannya. Ia berhasil melukai bahu Frank, tetapi Frank justru tertawa karena pertarungan mulai terasa menarik. Keduanya kembali bertarung sengit hingga Rail membelah udara dengan senjatanya, menghancurkan bangunan di belakang Frank. Saat pertarungan memanas, Regis datang dan menembakkan ledakan energi. Seira ikut menyerang dengan sabitnya, memaksa Rail mundur. Rail, terluka secara emosional, bertanya apakah Seira sangat membencinya. Seira menjawab bahwa ia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Rail marah lalu mengeluarkan gulungan perintah kerajaan dari Lord Bangsawan saat ini. Dengan perintah resmi tersebut, ia memerintahkan Seira untuk ikut bersamanya menghadap penguasa. Seira tidak dapat menolak perintah kerajaan itu. Ia pun pergi bersama Rail, menghilang ke langit malam. Regis dan Frank kembali ke kediaman Ray dan menjelaskan semuanya. Mereka memutuskan untuk pergi langsung ke Lucadonia. Sebelum berangkat, Frank menemui M21, Tao, dan Pony. Ia memberi mereka obat khusus ciptaannya yang mampu membangkitkan kekuatan laten dan meningkatkan kemampuan mereka secara drastis. Ketika ditanya mengapa diberikan sekarang, Frank menjawab bahwa ia akan pergi ke Lucadonia bersama Ray dan Regis, dan ia ingin mereka tetap di sini menjaga keadaan. Mereka menolak ditinggalkan, tetapi Frank tetap pergi. Frank menyiapkan jet pribadi mereka. Bersama Ray dan Regis, mereka terbang menuju Lucadonia. Regis bertanya di mana mereka akan mendarat karena ia tidak mengingat adanya landasan di sana. Frank hanya tersenyum dan berkata bahwa kita akan mendarat darurat di air. Pesawat pun jatuh ke sungai, dan mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan gelap sambil menyusun rencana. Saat memasuki area tertentu, Regis meminta mereka berhenti karena itu wilayah terlarang. Ia menjelaskan bahwa Lord sebelumnya melarang siapapun melewati hutan tersebut. Frank tertawa dan menjelaskan bahwa Menshahan Rai berada di ujung hutan itu. Larangan tersebut dibuat agar tidak ada yang mengganggu kehidupan Rai. Mereka akhirnya tiba di Menshahan. Rai merasakan aura kuat dari dalam. Ia dan Frank masuk untuk menyelidiki, sementara Regis menunggu di luar. Di dalam, mereka menemukan sebuah pedang megah di atas tangga besar yaitu senjata pribadi Sang Lord. Frank langsung mengenalinya, sementara Rai tampak tidak terlalu peduli dan berjalan menuju ruangan lain. Di luar, Regis mendengar suara di hutan dan menyelidiki. Ia menemukan banyak bangsawan tingkat rendah mencari penumpang pesawat yang jatuh. Ia mengenakan topeng dan menyerang mereka satu persatu, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Tiba-tiba beberapa bangsawan tertembak jatuh. Tao, Pony,
dan M21 muncul dari atas pepohonan yang ternyata mereka bersembunyi di pesawat karena ingin membantu. Mereka kembali ke Menshan dan menjelaskan semuanya kepada Rai dan Frank. Rai hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Menshan itu memiliki banyak kamar kosong, jadi ia tidak keberatan. Mereka kemudian membagi tim. Rai dan Frank bergerak menuju kastil utama. Regis dan M21 maju bersama sebagai rekan sekaligus rival, membersihkan musuh di sepanjang jalan. Tao dan Pony memberikan dukungan serta informasi dari balik pepohonan, siap membantu kapanpun diperlukan. Perjalanan menuju Istana Lucadonia pun akhirnya dimulai. Tiba-tiba mereka melihat cahaya muncul di langit. Sosok yang turun dari sana tidak lain adalah Rael. Ia tampak marah karena Regis dan yang lain berani mengikuti mereka sampai ke sini. Rael memerintahkan mereka pergi saat itu juga. Namun tentu saja, Regis dan M21 menolak dan tetap berdiri menghadangnya. Di sisi lain, Seira yang sebelumnya dipenjara berhasil melarikan diri. Ia berlari menuju ruang Lord untuk menghentikan eksekusi Gage yang dituduh berkhianat. Namun langkahnya terhenti ketika seorang wanita berambut merah menghadangnya. Wanita itu menyuruh Seira kembali ke sel. Ia berjanji tidak akan melaporkan pelarian tersebut jika Seira menurut. Seira menolak. Wanita itu langsung menyerangnya dengan ledakan sihir. Dari balik asap, Seira membalas serangan tersebut. Pertarungan cepat pun terjadi. Keduanya saling menyerang dan menghindar hingga akhirnya Seira memanggil sabit sihirnya. Melihat itu, wanita berambut merah juga memanggil tongkat sihir. Ia menciptakan banyak bilah energi dan menyerang Seira. Meski mampu menahan sebagian besar serangan, Seira akhirnya kalah oleh pengalaman lawannya dan kembali ditangkap. Sementara itu, Rael mengatakan kepada Regis bahwa Seira dipenjara karena dirinya dan keluarganya. Ia menuduh kakek Regis, Gage, telah mengkhianati kepercayaan Lord. Perkataan itu mengguncang Regis hingga kehilangan fokus. Rael langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyerang. Namun sebelum serangan itu mengenai Regis, M21 melompat masuk dan mencoba mencakar wajah Rael. Rael menghindar, tetapi serangan itu cukup mengejutkannya. M21 menyadarkan Regis dan menyuruhnya segera pergi menyelamatkan Seira serta kakeknya. Ia bersikeras akan menahan Rael sendirian. Regis ragu, tetapi M21 tetap memaksanya pergi. M21 kemudian menyerang dengan kecepatan mengejutkan dan berhasil melukai wajah Rael, yaitu sesuatu yang bahkan membuat Rael sendiri terkejut. Tao memberitahu Regis untuk terus maju. Ia mengatakan bahwa mereka telah menggunakan obat peningkat kekuatan buatan Frank, sehingga mereka mampu bertahan. Regis akhirnya pergi. Rael sangat marah karena seorang manusia berhasil melukainya. Ia menyerang M21 tanpa ampun. Namun tembakan peluru dari Pony memaksanya mundur. Tao dan Pony keluar dari persembunyian mereka. Mereka sengaja memprovokasi Rael agar kehilangan kendali. M21, yang sudah terbiasa menghadapi bangsawan arogan, mulai mengejek Rael. Ejekan itu membuat Rael semakin murka dan menyerang membabi buta. Tao mengaktifkan jebakan listrik yang telah ia siapkan, menciptakan ledakan energi petir besar. Namun ketika debu menghilang, Rael masih berdiri. Dengan amarah memuncak, ia mengeluarkan dua bilah senjata bangsawannya dan menyerang habis-habisan. Dari kejauhan, Rai dan Frank melihat kilatan pertarungan tersebut. Rai meminta Frank memastikan keadaan anak-anak itu, sementara ia sendiri melanjutkan perjalanan menuju kastil. Rael melukai M21 dengan serangan bertubi-tubi. Pony mencoba memberi perlindungan tembakan, tetapi Rael dengan mudah menangkis peluru menggunakan senjatanya. Tao dan Pony akhirnya turun dari pohon dan bertarung langsung. Rael menyerang dengan kecepatan luar biasa, melempar mereka semua dengan tebasan udara. Ia hampir membunuh mereka ketika tiba-tiba seorang bangsawan lain muncul. Sosok itu adalah pemimpin klan saat ini, kakak Rael sekaligus putra tertua Haegar, yaitu orang yang dahulu pernah bertarung dan melatih Frank. Pemimpin itu menanyakan situasi yang terjadi. Saat Rael hendak menjelaskan, Frank muncul dari belakang dan langsung menusukkan ratusan duri energi ke arah Rael. Frank menyatakan bahwa ia sudah muak dengan semua permainan ini. Pemimpin klan segera menyuruh Rael mundur, menyadari bahwa Frank berada jauh di atas kemampuan adiknya. Ia sendiri kemudian bersiap bertarung dengan kekuatan penuh. Frank mengatakan bahwa ia pernah bertarung melawan ayah pria itu, bahkan belajar banyak darinya. Ia memanggil tombak gelapnya. Keduanya bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Pertarungan berlangsung sengit.
Pemimpin klan menggunakan teknik penyergapan khas keluarganya hingga menghilang dari pandangan. Frank kesulitan merasakan keberadaannya. Serangannya melukai Frank, tetapi juga mengungkap posisi lawan. Frank melompat ke udara dan menghujani area dengan ribuan duri energi, memaksa lawannya muncul kembali. Pemimpin klan menciptakan banyak ilusi dan menyerang sekaligus, tetapi Frank berhasil menahannya. Rail mencoba ikut campur, menyebabkan Frank terkena serangan tambahan. Pemimpin klan justru menegur adiknya dan meminta maaf kepada Frank karena pertarungan seharusnya adil. Sebagai bentuk kehormatan, ia bahkan melukai dirinya sendiri. Pertarungan berlanjut hingga Frank berhasil menusuk perutnya dan mendorongnya mundur. Rail mencoba membantu, tetapi kakaknya menolak bantuan tersebut. Sementara itu, Rai akhirnya memasuki ruang lore tepat saat Gage dan Seira hendak dieksekusi oleh penguasa baru, Rask. Rai berjalan masuk dengan tenang dan langsung melarang eksekusi itu. Seorang pemimpin klan berambut putih menyerangnya, tetapi semua serangannya tidak berpengaruh sedikit pun. Rai bahkan tidak perlu bertahan. Dengan satu gerakan, Rai melemparkannya menjauh. Wanita berambut merah ikut menyerang dengan sihir, tetapi Rai menyerap serangan itu dan mengembalikannya. Serangan berikutnya pun gagal menghentikannya. Beberapa pemimpin klan bekerja sama menyerangnya, tetapi Rai dengan mudah menundukkan mereka menggunakan kendali pikirannya. Rask akhirnya maju sendiri dan menantang Rai. Pertarungan sengit terjadi. Rask menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Rai tetap mampu menahan semuanya. Bahkan serangan terkuatnya pun dihancurkan Rai, membuat mentalnya runtuh. Rask jatuh berlutut, meluapkan rasa sakit dan kecemburuannya terhadap masa lalu. Saat pertarungan hampir berakhir, Rai mengeluarkan kemampuan khususnya. Namun Rask bangkit kembali dan menetralkan serangan itu, bahkan berhasil melukai pipi Rai. Rai mulai kelelahan dan saat itulah Frank muncul dan menangkapnya sebelum jatuh. Pertarungan berhenti. Rai memanggil pedang miliknya, yang ternyata serupa dengan pedang Rask. Kedua pedang itu bersatu dan memunculkan roh yaitu ayah Rask. Roh tersebut menjelaskan bahwa Rai bukanlah pembunuhnya. Para pemimpin generasi lama sengaja mengorbankan diri agar generasi baru memimpin masa depan. Ia mengakui telah mempercayakan Rask kepada Rai, tetapi kecemburuan membuat Rask salah memahami segalanya. Setelah menyampaikan pesan terakhir dan menyatakan cintanya kepada putrinya, roh itu menghilang. Gage meminta maaf karena menyembunyikan kebenaran sesuai perintah ayah Rask. Tak lama, seorang pemimpin klan membawa Regis yang langsung berlutut dan memohon agar kakeknya tidak dianggap pengkhianat. Jika harus ada eksekusi, ia meminta dihukum bersama. Rask justru memeluk Gage dan meminta maaf, menyadari kesalahannya. Akhirnya konflik berakhir secara damai. Rai, Frank, Regis, Seira, dan yang lainnya kembali ke Jepang. Mereka kembali menjalani kehidupan normal di tengah manusia, menyembunyikan kekuatan supernatural mereka dari dunia.